jaga kebersihan and stay at home. Baik, hari ini ada pelajaran fisika kembali di kelas 10. Materi hari ini mengenai hukum kekekalan energi pada sistem pegas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa selalu mengikuti perkembangan pembelajaran video dari saya. Baik, jadi kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan materi mengenai hukum kekekalan energi pada sistem pegas. Jadi sebelum masuk kita harus mengetahui terlebih dahulu bunyi dari hukum kekekalan energi, yaitu jika pada suatu sistem bekerja gaya yang bersifat konservatif, maka energi mekanik sistem akan tetap sama, ya, di mana energi tersebut tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Namun, ia dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, contohnya seperti energi kimia dapat diubah menjadi energi kinetik dalam ledakan dinamit, ya. Secara sistematis dirumuskan dengan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana energi mekanik ini merupakan energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2, di mana energi potensial pegas sama dengan 0 ketika pegas tidak mengalami tarikan atau tekanan. Nah, sebaliknya pegas akan menyimpan energi kinetik mengalami tarikan atau tekanan. Energi potensial pegas akan maksimum ketika pegas mengalami perubahan panjang maksimum. Secara sistematis dirumuskan dengan EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat, atau EP sama dengan setengah dikali F dikali delta X, ya, dimana EP merupakan energi potensial satuannya Joule, K-nya merupakan konstanta pegas satuannya Newton per meter, kemudian F-nya merupakan gaya satuannya Newton, dan delta X yang merupakan pertambahan panjang satuannya meter. Nah, adapun energi kinetik sama dengan 0 ketika pegas dalam kondisi diam, sehingga persamaan energi mekanik untuk sistem persamaan benda dan pegas secara sistematis dirumuskan dengan, maka nilainya EM sama dengan EK ditambah EP, ya, dimana EK-nya sama dengan 0, EP-nya sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat, maka nilai energi mekanik sama dengan energi potensial sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, jadi jika sistem pegas dikenai gaya dari luar, misalnya gaya gesekan, persamaannya berubah menjadi W luar ditambah EKB ditambah EPB ditambah EPP awal sama dengan EKB ditambah EPB ditambah EPP akhir, ya, dimana EKB-nya merupakan energi kinetik benda satuannya Joule, EPB merupakan energi potensial benda satuannya Joule, EPP merupakan energi potensial pegas satuannya juga Joule, dan W luar merupakan gaya luar, ya, satuannya Joule. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu sebuah bola masanya 0,2 kg dijatuhkan dari ketinggian 2,6 meter. Nah, bola tersebut menekan pegas sejauh X. Jika konstanta pegasnya 500 Newton per meter dan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon persegi dan massa pegasnya diabaikan. Jadi, tentukan panjang pegas yang tertekan atau X-nya, ya. Jadi, kalau soal seperti ini, yang pertama kali kamu lakukan, tentukan terlebih dahulu apa saja yang diketahui, yaitu yang pertama N-nya sama dengan 0,2 kg, H-nya 2,6 meter, K-nya 500 Newton per meter, dan G-nya 10 meter per sekon persegi. Maka EP pegas sama dengan EP gravitasi. Setengah K dikali delta X kuadrat sama dengan M dikali G dikali H. Langsung substitusikan nilainya, setengah dikali 500 dikali delta X kuadrat sama dengan 0,2 dikali 10 dikali 2,6. Hasilnya 1 dikali 500 dibagi 2, 250 delta X kuadrat sama dengan 5,2. Delta X kuadrat sama dengan 5,2 per 250, ya. Jadi delta X sama dengan akar 5,2 per 250. Delta X sama dengan akar 0,0208. Hasilnya delta X sama dengan 0,144 meter. Selesai. Baik, setelah tadi sudah satu contoh
yang kedua, yaitu sebuah pegas ditarik dengan gaya 50 Newton dan bertambah panjang hingga 5 cm. Tentukan besarnya energi potensial pegas. Nah, jadi kalau soal seperti ini, yang pertama kali kamu lakukan seperti biasa, tentukan terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui, yaitu F-nya sama dengan 50 Newton, delta X sama dengan 5 cm, sama dengan 0,05 meter ya. Ditanya EP-nya, maka EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat atau setengah dikali F dikali delta X ya. Jadi nilainya setengah sama dengan F-nya 50 dikali 0,05. Hasilnya sama dengan 2,5. Nah, jadi 2,5 per 2, EP sama dengan 1,25 Joule. Selesai.